Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rendika Valeri, SPDM, selaku dosen pembimbing utama. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Guru dan Karyawan SMP Negeri 211 Jakarta tahun ajaran 2015-2016. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risma Duyanti, NPM 2018 1450 1008 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu terdapat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kita bahas yaitu latar belakang terlebih dahulu. Di sini ada poin-poin, yaitu kepuasan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan tersebut. Karyawan atau pegawai pada hakikatnya merupakan salah satu unsur yang menjadi sumber daya dalam suatu organisasi. Dari hal tersebut, maka manusia merupakan faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi. Sesempurnanya apapun suatu organisasi, baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun sarana teknologi yang dimiliki, semua itu tak akan bisa berjalan apabila tidak ada faktor manusia sebagai penggerak. Pada umumnya, seseorang mulai awal bekerja hanya untuk mendapat upah sebagai balas jasa guna memenuhi kebutuhan pokok. Di samping itu juga perasaan takut menganggur, namun perkembangan berikutnya di samping uang juga ada faktor utama yang lain, yaitu kepuasan. Faktor kepuasan kerja di atas akan lebih baik lagi apabila didukung juga dengan motivasi kerja yang baik. Nah, motivasi kerja merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk melaksanakan usaha kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi maupun tujuan individual, dorongan atau keinginan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri karyawan itu sendiri maupun dari luar. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang adalah minat, perhatian terhadap pekerjaan, upah, gaji, status sosial dari pekerjaan. Pekerjaan yang mengandung pengabdian dan faktor suasana kerja serta hubungan kemanusiaan yang baik. Tinggi rendahnya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang dapat dicapai karyawan. Motivasi kerja yang tinggi akan mendorong semangat kerja karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Motivasi kerja dan kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja, yaitu tempat di mana para pegawai melaksanakan pekerjaan sehari-hari meliputi keadaan penerangan, pewarnaan, suara, udara, kebersihan, keamanan, serta tata ruangan. Pegawai selalu menuntut adanya lingkungan tempat mereka bekerja lebih nyaman sehingga optimalisasi kerja pegawai dapat tercapai dengan baik. Pegawai tidak akan bekerja secara optimal apabila kondisi lingkungan tempat ia bekerja seperti penerangan yang tidak terpenuhi, suara gaduh, suhu udara terlalu lembab, panas. Selain itu juga perlu diperhatikan tata ruang, yaitu penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang, tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suara susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan SMP Negeri 211 Jakarta, menunjukkan ada indikasi di mana sebagian guru kurang memiliki motivasi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Hal ini terlihat dari adanya sebagian guru yang datang ke sekolah hanya pada saat jam mengajar mereka. Selain itu, ada sebagian guru yang pulang lebih awal dari jam yang telah ditentukan, meskipun di sini mereka telah melaksanakan tugasnya mengajar, tetapi hal itu dipandang kurang etis dan menunjukkan ketidakdisiplinan terhadap tata tertib yang telah ditentukan. Sedangkan para karyawan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya masih terlihat santai dan lambat. Hal ini dapat terlihat dari pembuatan data guru dan data status guru yang masih tertunda-tunda, padahal data tersebut harus cepat diganti atau di-rolling, dan data yang seharusnya sudah diganti atau tidak dipakai masih tertempel di ruang guru. Begitu juga kondisi tata ruang kerja masih terdapat ketidakteraturan dalam hal penataan ruang karyawan. Dalam hal ini, misalnya mengenai penataan meja dan kursi yang terlihat berantakan dan tidak rapi yang mengakibatkan karyawan tidak bergerak leluasa, dan ini dapat menghambat kelancaran pekerjaan.
Kondisi pertukaran udara yang cukup dalam ruang kerja sangat diperlukan apabila ruangan tersebut banyak karyawan. Tetapi, kenyataan yang ada justru sebaliknya, di mana pertukaran udara di sini masih kurang. Hal ini terlihat di ruang guru dan karyawan belum adanya ventilasi udara, sehingga mengakibatkan ruangan menjadi pengap, serta menimbulkan kelelahan bagi para guru dan karyawan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja merupakan faktor penting untuk mencapai kepuasan kerja. Dengan adanya motivasi kerja pada guru dan karyawan dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja. Dengan adanya kemampuan bekerja, maka kepuasan kerja akan meningkat. Para pegawai akan lebih menyukai lingkungan secara umum. Lingkungan kerja yang baik akan membuat pegawai merasa nyaman melalui pekerjaan, sehingga perlu ditegaskan bahwa tidaklah mungkin suatu pekerjaan akan menyelesaikan suatu pekerjaan. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Guru dan Karyawan SMP Negeri 211 Jakarta. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu 1. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta? Yang kedua, adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru dan SMP Negeri 211 Jakarta? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta? Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta. Selanjutnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Nah, di sini kegunaan secara teoritis itu yang A, untuk mengembangkan pengetahuan mengenai motivasi kerja dan lingkungan kerja serta kepuasan kerja di SMP Negeri 211 Jakarta. Yang B, untuk mengembangkan wawasan mengenai motivasi kerja dan lingkungan kerja serta kepuasan kerja di SMP Negeri 211 Jakarta. Nah, yang kedua, kegunaan secara praktik ini A, sebagai bahan masukan atau input bagi SMP Negeri 211 Jakarta agar mampu mengambil langkah-langkah tepat dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja melalui motivasi dan lingkungan kerja baik bagi dan berguna bagi para guru dan karyawan. Yang B, memberi dorongan para guru dan karyawan untuk lebih baik dan meningkatkan motivasi kerja dan lingkungan kerja yang nantinya dapat berguna bagi guru dan karyawan. Selanjutnya bab 2 masuk landasan teori. Di sini landasan teorinya itu kita membahas motivasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Masuk kita jelaskan motivasi kerja merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai untuk melaksanakan usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi maupun tujuan individual. Dengan demikian disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang yang menyebabkan ia melakukan sesuatu tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi kerja merupakan kondisi psikologis yang mendorong pekerja yang melakukan usaha menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat tercapai suatu tujuan. Selanjutnya, penjelasan dari lingkungan kerja. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan sekitar guru dan karyawan sehari-hari yang meliputi penerangan, pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, keamanan, kebisingan, tata ruang, yang dapat mempengaruhi guru dan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, penjelasan dari kepuasan kerja merupakan sifat individual seseorang sehingga seseorang mempunyai tingkat kepuasan berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan begitu pula sebaliknya. Biasanya seseorang akan merasa puas atas kerja yang telah atau sedang dilakukan apabila apa yang dikerjakan itu dianggapnya telah memenuhi harapannya.
ya, sesuai dengan tujuan seseorang tersebut bekerja. Apabila seseorang mendambakan sesuatu, maka itu berarti seseorang tersebut memiliki suatu harapan dan dengan demikian ia termotivasi untuk melakukan tindakan ke arah pencapaian harapan tersebut. Maka seseorang tersebut akan merasa puas. Selanjutnya saya akan memaparkan kerangka berpikir. Di sini ada motivasi kerja, indikatornya itu pertama minat, yang kedua gaji atau penghasilan, yang ketiga kebutuhan akan rasa aman, yang keempat hubungan interpersonal, yang kelima kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya dilanjutkan dengan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini terdiri dari indikator 1. Pewarnaan, kedua kebersihan, ketiga pertukaran udara, keempat penerangan, kelima keamanan, keenam kebisingan, ketujuh tata ruang. Dari motivasi kerja dan lingkungan kerja akan timbul kepuasan kerja oleh guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta. Di sini indikatornya itu 1. Kerjasama antara pimpinan dengan karyawan, yang kedua kerjasama antara pimpinan dengan guru, yang ketiga kerjasama antara karyawan dengan karyawan, yang keempat sikap guru dengan karyawan terhadap pekerjaan. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung pernyataan, maka hipotesis diterima. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh positif motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan di SMP Negeri 211 Jakarta. Langsung saja masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada poin-poinnya, yaitu populasi penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan metode analisis data. Poin pertama yaitu populasi penelitian. Jadi populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 211 Jakarta yang berjumlah 63 orang. Dengan perincian jumlah guru sebanyak 48 dan jumlah karyawan sebanyak 15 orang. Karena jumlah kurang dari 100, maka semua populasi menjadi subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Ari Kunto. Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, poin kedua itu variabel penelitian. Variabel adalah gejala-gejala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, berat badan, dan sebagainya. Sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Ya. Di sini variabelnya itu ada banyak jenisnya, yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu motivasi kerja, meliputi minat, gaji, penghasilan, kebutuhan akan rasa aman, hubungan interpersonal, kesempatan untuk berkembang. Terus B, lingkungan kerja, yaitu meliputi pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, keamanan, kebisingan, tata ruang. Lanjut, variabel terikat. Variabel terikat ini yaitu sejumlah gejala atau faktor yang ada atau muncul dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun menjadi variabel terikat, yaitu kepuasan kerja, meliputi kerjasama antara pimpinan dengan karyawan, kerjasama antara pimpinan dengan guru, kerjasama antara karyawan dengan karyawan, sikap guru dengan karyawan. Lanjut, poin ketiga itu metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode interview, tes observasi, kuesioner, dan sebagainya. Dalam penelitian ini mengumpulkan data digunakan metode antara lain metode angket. Metode angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Dalam menyusun kuesioner ini, peneliti skala Likert atau skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu. Dengan skala Likert ini, peneliti ingin mengetahui sikap, pendapat, dan persepsi guru dan karyawan di SMP Negeri 211 Jakarta. Skala sikap dari Likert dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya melalui rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi dalam 2 kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif.
Skala untuk pernyataan positif adalah sebagai berikut. Yang A, jawaban alternatif A sangat setuju diberi nilai 5. Jawaban alternatif B setuju diberi nilai 4. Jawaban alternatif C ragu-ragu diberi nilai 3. Jawaban alternatif D tidak setuju diberi nilai 2. Jawaban alternatif E sangat tidak setuju diberi nilai 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif adalah sebagai berikut. A, jawaban alternatif A sangat setuju diberi nilai 1. Jawaban alternatif B setuju diberi nilai 2. Jawaban alternatif C ragu-ragu diberi nilai 3. Jawaban alternatif D tidak setuju diberi nilai 4. Jawaban alternatif E sangat tidak setuju diberi nilai 5. Sedangkan metode digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan guru karyawan SMP Negeri 2011 Jakarta. Dan di sini ada metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data-data diperoleh dari sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian, yaitu informasi tentang jumlah guru dan karyawan, serta data-data mengenai kepegawaian yang ada pada SMP Negeri 211 Jakarta. Yang poin keempat itu validitas dan reliabilitas. Satu, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal yang digunakan analisis faktor dengan cara mengkorelasi jumlah skor tiap faktor dengan jumlah skor total masing-masing variabel. Rumus yang digunakan untuk uji variabel adalah rumus korelasi produk momen oleh person, yaitu di mana Rx sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah seluruhnya sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kesesuaian harga Rx yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga regresi momen 5% atau interval kepercayaan 95% jika tidak korelasi. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Untuk menguji kesahihan instrumen penelitian ini digunakan rumus alpha Crobach karena instrumen dalam penelitian berbentuk angket yang skornya merupakan rentangan antara 1 sampai 5 dan diuji validitas menggunakan item soal seperti yang dikemukakan Suharsini Arikunto bahwa untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalkan angket atau soal bentuk uraian, maka menggunakan rumus alpha. Selanjutnya poin terakhir, metode analisis data. Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pengolahan data ini diberikan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun metode analisis data yang dipergunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi. Meliputi 1. Analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif persentase ini digunakan untuk mendeskripsikan data pada instrumen motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini yaitu A. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y. Yang B. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan. Yang C. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. Yang D. Memasukkan skor tersebut dalam rumus. Ya. Selanjutnya ada uji parsial. Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji bermakna koefisien parsial. Apabila T hitung lebih kurang dari T tabel, maka HO ditolak. Dengan demikian, variabel bebas menerangkan variabel berikutnya. Sebaliknya, apabila T hitung lebih kecil tabel maka HO diterima. Selanjutnya,
uji simultan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi F dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Apabila perhitungan F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serentak. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil F tabel, maka HO diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel terikat. Langsung saja yang C, itu uji asumsi klasik. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda dengan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak dalam evaluasi ekonometri. Digunakan 1. Uji normalitas, 2. Uji multikoliniaritas, dan 3. Uji heteroskedaritas. Cukup sekian presentasi proposal yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.